Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Web and Design. Di sini kita belajar lagi bagaimana cara merender ya menggunakan HDRI. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat section ya di SketchUp. Jadi SketchUp ini scene-nya kita pakai section ini perintah di sini ya. Jadi kalau kita munculkan toolbar section, di sini ada toolbar section seperti yang kita pelajari kemarin. Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditonton di videonya sebelumnya ya, ini karena video berurutannya. Kita belajar mulai dari yang dasar, mulai dari membuat denah sampai ke 3D-nya sampai nanti animasinya. Seperti begitu. Jadi ini kita lanjut ke bagaimana ngerender di V-Ray tapi menggunakan HDRI. Jadi kalau kita kan kemarin kan pakai bawaan dari SketchUp biasa ya bawaan skylight-nya lah istilahnya. Kalau kita ini ada gambar lights di sini, lampu, dia kita pakai sunlight ini. Jadi ini kalau sekarang HDRI-nya yang ini kita matikan. Nah, ini kita matikan saja. Kita matikan. Jadi kita matikan seperti ini, kita klik aja ini ya, kita matikan. Terus di sini ada di setting ya, ini ada setting di sini. Kalau teman-teman nonton biasanya mulai dari video saya mulai dari render, kita pakai settingan standarnya ya. Di sini tinggal kita aturnya, customnya, sama yang perlu diingatkan biasanya ray trace-nya di sini. Nah di sini kita coba pakai environment override. Di sini ada dua yang mau kita pakai. Ini kita centang juga. Nah, kita centang, hari ini kita centang. Ini backgroundnya kita coba pakai, kita klik di sini ya. Nah di sini. Jadi ini backgroundnya kita coba pakai bitmap sendiri. Jadi sebelumnya kalau kita pakai HDRI, teman-teman harus sediakan dulu file HDRI-nya. Bentuknya kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau HDRI itu filenya seperti ini. Ini library-nya. Nah, ini HDRI Skies, ini bisa teman-teman download di internet banyak ya. Kalau mau dapat contohnya gratisan. Jadi kalau kita lihat di sini filenya itu HDR ya, extensionnya HDR. Nah ini HDR file. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini, dia extensionnya HDR. Nah, ini ada HDR file .hdr ya. Ini ada HDR. Nah ini HDRI. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, biasanya contohnya itu pas di download biasanya ada contohnya di internet. Misalnya kita download biasanya ada contoh gambarnya ya. Tapi di sini sebenarnya kelihatan juga nanti. Tapi bentuknya karena dia 360 derajat ya. Nah, jadi dia seperti begini. Jadi kayak lonjong begitu ya, pipi ya. Jadi seperti begini bentuknya. Nah ini kalau sudah begini, kita tinggal mau style di sini. Tadinya background ya, kita style misalnya di sini pakai 2 dulu biar pengaruhnya kita kelihatan ya. Di sini juga kita pakai yang tadi itu ya. Sini ada bitmap. Nah kita pilih juga dengan HDR yang sama nih, file HDR yang sama. Jadi yang 302 ini ya, yang 302. Jadi banyak yang free kalau teman-teman mau lihat di internet tuh banyak ya. Nah, misalnya kalau sudah begini kita tinggal atur aja ya. Tinggal atur. Ini mungkin lebih berat daripada standar yang bawaan V-Ray ya, standarnya ya. SketchUp-nya. Jadi mungkin pas ngerender perlu kita lompatin videonya, mungkin agak lama seperti itu ya. Oke, kita langsung render saja ya. Nah ini seperti yang teman-teman lihat di sini ya, kita sudah selesai ngerendernya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kecepatannya sebenarnya kurang lebih aja sama yang render standar SketchUp-nya ya. Cuma di sini tetap kita perlu atur exposure-nya teman-teman. Nah ini di sini kelihatan ya. Kalau kita bawa default mungkin agak gelap lagi ya. Exposure-nya bisa kita atur seperti ini. Kontrasnya juga ya, begitu. Exposure-nya mungkin dia harus lebih tinggi lagi nanti pencahayaannya nanti waktu di sini ya. Jadi tinggal teman-teman atur aja, misalnya di sini dibikin 10 misalnya
bisa dilihat kalau hasilnya ya. Jadi ini karena kita bawaan dari HDRI-nya seperti begitu, jadi harus diatur ulang lagi. Nah, di sini kita perlu white balance-nya misalnya biar dia kelihatan lebih warm ya, warnanya ya. Nah, di sini kelihatan ini pengaruh dari cahaya dari yang lampu di dalam kemarin kita setting itu. Terus ada lagi satu, biasanya saya suka ngatur di sini lagi. Ya, biar lebih terang biasanya kita bikin begini. Nah, seperti begitu. Jadi ini kelihatan seperti posisinya senja atau subuh begitu ya. Nah, seperti gitu. Jadi kalau mau lihat pengaruh HDRI sebenarnya besar sekali ya untuk lebih realistis hasilnya ya. Misalnya kita juga bisa atur di sini. Ini misalnya kita atur begini ya. Bagian ininya agak gelap. Nah, seperti begitu atau sama-sama terang. Ini tinggal teman-teman atur saja di sini, tinggal ditarik. Nah, seperti gitu. Biar kelihatan lebih realistis. Jadi kalau mau lihat posisi mataharinya sendiri sebenarnya, nah di sini ada teman-teman bisa coba sendiri ya sebenarnya. Jadi kalau kita di settingnya ini ada bisa kita coba sebenarnya. Nah ini bisa teman-teman coba misalnya seperti ini ya. Settingnya di sini ada texture placement. Texture placement ini ada rotate. Di sini rotate teman-teman bisa coba misalnya 90 misalnya ya. Misalnya 90, terus ini rotate ini sebenarnya nanti kita bisa coba lagi misalnya di sini ya, kita coba di sini juga kita putar lagi teksturnya misalnya 90 ya. Nah, ini memang pengaruhnya nggak terlalu agak besar juga. Kita coba render lagi ya. Kita coba render lagi. Ya sorry ya, ini tadi ada yang lupa. Jadi ini sebenarnya tadi ada yang lupa di settingan di sininya ya. Ini kita kecilkan dulu. Nah ini di settingan di sini tadi ini kebetulan sudah selesai sebenarnya rendernya. Cuma ada satu yang lupa tadi di texture placement ini. Coba ini kan ada dua di sini tadi ya, GI Skylight sama backgroundnya ya. Jadi GI Skylight ini kita lupa tadi, texture placement ini harusnya kita atur dulu ya. Jadi posisi mataharinya sendiri itu sebenarnya bisa kita ubah-ubah jadi ya. Jadi kalau misalnya dia 0 di sini posisinya maksimal 360, minimum 360. Jadi kalau dia pakai kaidah tangan kanan dia mutar ke kanan ya, searah jarum jam, tapi dari arah sebelah kiri. Jadi sebelah kiri jam 12-nya sebelah sini ya, di sebelah kalau kita lihat, kalau misalnya kita mau munculkan ini ya. Nah, ini dia di arah berlawanan arah merah ini ya. Ya, berlawanan arah merah ini dia di belakangnya warna merah itu. Jadi kalau lihat begini ya, dia di belakang sini ya. Nah, ini yang posisi merah ini posisi mataharinya ada di situ ya. Nah, posisi mataharinya ada di situ. Jadi kalau misalnya kita mau putar seperti begini, kalau misalnya dia mau mengikuti kaidah tangan kanan, berarti dia ada di sebelah berlawanan arah jarum jam, berarti seperti di AutoCAD juga. Dia berarti misalnya kita tulis di sini 90 derajat. Kita coba mungkin 0 derajat dulu ya. Kalau 0 derajat dia ada di sebelah kiri ya, mataharinya berarti. Nah, di sini enggak kelihatan karena posisinya environment. Ya, jadi tinggal yang satunya lagi kita setel seperti itu juga ya, biar sama ya. Nah ininya UV-nya, UV environment-nya 90 ya. Rotate-nya 90 derajat. 0 derajat dulu ya. Kita coba 0 derajat dulu.
Yang ini juga tadi kayaknya sudah kita atur ya. Nah, ini bisa kita render lagi, misalnya seperti ini ya, ini environment, oke, sudah 0 derajat. Nah, seperti begitu. Nah, ini kita bisa render lagi, kita coba ya, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, posisinya sudah selesai di render, jadi dia hasilnya lebih terang ya. Jadi kalau misalnya settingan buat apanya namanya, correction controlnya di sini, kalau exposure-nya ini kita matiin, jadi dia sudah tidak ngikutin lagi ya, yang tadi gambar defaultnya tadi, gara-gara yang ininya ya. Yang ini tadi sudah kita ubah ya tadi settingannya. Nah, ini jadi jangan lupa ini parameternya harus diganti, di texture placementnya harus diganti dulu, yang awalnya tadi 2D UV channel jadi environment. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba posisi mataharinya ada di mana, bisa dicoba aja di rotate H-nya ini ya, rotate horizontalnya. Jadi minimal 360, maksimal 360. Jadi dia mutar 360 derajat. Kalau kita pakai nilai positifnya 360, berarti dia ngikutin arah jarum jam. Seperti begitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya mataharinya di sini, berarti dia mutarnya ke kiri, ke arah kiri. Jadi 90 derajat ke arah, misalnya 90 derajat ke arah kiri, berarti dia ada di depan mataharinya. Seperti begitu. Sebenarnya ada cara lain lagi untuk memakai HDRI ini. Kita bisa pakai namanya di sini ada namanya sphere di sini ya, dome like tool. Nah, di sini kita bisa atur juga, tapi nanti mungkin kita pelajari nanti itu ya. Yang penting dasarnya kalau bawaan dari V-Ray setelannya seperti itu. Tinggal settingannya kita ngatur mau bagaimana posisi mataharinya seperti itu. Jadi dia ngikutin arah yang kalau kita tunjukkan pakai ini ya, arah yang merah ini ya, yang merah. Jadi mataharinya ada di sebelah situ. Nah, kalau kita misalnya 90 derajat, berarti nanti posisinya yang di hijau itu, karena dia kalau kita masukkan 90 kan plus 90 berarti di hijau itu. Nah, kalau misalnya dia minus 90, berarti kebalikannya, arahnya yang ada di merah ini ya, yang posisi yang merah. Nah, ini seperti begitu teman-teman. Mungkin untuk bisa dicoba sendiri sebenarnya, mau posisi mataharinya di mana. Tinggal teman-teman tinggal ubah nilai horizontalnya di backgroundnya ini. Di backgroundnya ini rotate H-nya ini sama ininya DJI highlight-nya. Biar enggak tabrakan dia. Karena harus sama ini. Seperti begitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk video kali ini mungkin itu saja ya untuk kita pelajari sama-sama. Nah, ini kalau misalnya terakhir sudah tinggal seperti biasa ya, tinggal kita atur aja di sini mau seberapa terangnya. Nah, itu pengaruhnya besar sekali memang HDRI ini. Nah, misalnya temperaturnya kita atur, white balance-nya ya, misalnya dia lebih warm atau cold, seperti begitu ya. Ini juga di levelnya ini menunjukkan keterangan matahari, level lights-nya ya. Di sini juga kita bisa atur juga, banyak di sini control correction-nya. Tinggal teman-teman atur aja mau bagaimana bentuknya. Seperti gitu. Mungkin video kali ini mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau ngerender ya. Ini kalau mau ngerender realistik di sini. Dan kuncinya di sini tadi ya, tetap ini ray trace ini pengaruhnya besar sekali. Jadi kalau kita mau makin teliti, makin kecil, kita kecilkan nilainya, tapi nanti akibatnya nanti kita ngerendernya lebih lama. Jadi kalau kita mau ngetes dulu ngerender satu, biar aja ini yang besar dulu ya, atau kalau perlu sampai maksimal sekalian begitu ya. Tapi nanti hasilnya pasti jelek sekali, paling enggak 0,05 inilah. Seperti itu teman-teman kalau amannya ya. Karena kalau misalnya terlalu besar juga nilainya, nanti jelek sekali, kita malah nggak bisa menilai hasil renderannya seperti itu. Mungkin
Begitu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Keep learn, keep kreatif. Terima kasih.